Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 31 Maret, judul renungan kita, berdoa untuk dilepaskan dari kejahatan. Ayat hafalan, Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus mengajarkan supaya ketika berdoa supaya kita jangan dibawa ke dalam cobaan. Kemudian diajarkan juga supaya kita meminta agar kita dilepaskan dari yang jahat. Kalimatnya begini, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terjemahan lain berkata begini, bebaskanlah kami dari kejahatan. Kejahatan itu adalah dosa. Dosa itu memang jahat. Dosa terlihat seperti baik dan menyenangkan, tetapi sesungguhnya jahat. Nabi Yesaya berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Jadi, kejahatan adalah dosa. Dosa atau kejahatan membuat kita terpisah dari Tuhan. Kitab Mazmur berkata, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku dari. Sebagaimana yang tercatat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 133 dan 134 bagian A. Artinya adalah bahwa kejahatan itu bisa berkuasa dan mengendalikan kita. Mengendalikan kita untuk tetap dalam dosa. Yang dapat membebaskan kita dari kuasa kejahatan adalah hanya Tuhan sendiri. Kita dibebaskan dari dosa atau kejahatan adalah oleh kasih karunia Tuhan dengan memberikan pengampunan. Tapi yang dapat melepaskan atau membebaskan kita dari kuasa kejahatan adalah hanya oleh kuasa Allah. Caranya adalah takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Sebagaimana yang tercatat di dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Lebih lanjut firman Tuhan berkata, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sebagaimana yang tercatat di dalam Amsal pasal 16 ayat 6. Itulah Yesus sahabat kita itu, mengajarkan kita untuk berdoa dan meminta dilepaskan daripada yang jahat. Tentang hal ini, Dia akan cepat menjawab doa kita. Ketika kita minta untuk dibebaskan dari dosa, itulah kehendaknya untuk membersihkan kita dari dosa, menjadikan kita anak-anaknya, dan menyanggupkan kita untuk menghidupkan kehidupan yang kudus. Sebagaimana yang tercatat di dalam Ellen G. White, Desire of Ages, halaman 266. Oleh sebab itu, selalulah berdoa seperti yang diajarkan Yesus. Berdoalah tidak hanya meminta pengampunan, tidak hanya meminta supaya jangan dibawa ke dalam pencobaan, tetapi berdoalah supaya Tuhan melepaskan kita daripada yang jahat. Yesus akan lakukan itu.
sebagaimana yang terdapat di dalam Galatia pasal 4 ayat 1. Karena Dia adalah sahabat terbaik dan setia bagi kita.